Fase hidupku harus kulewati, jatuh bangunnya harus tetap kujalani, sekalipun ku terseok-seok. Itu kan hukumnya. Itu orang bilang, tapi kan roda ini berputar, ini berputar, lu bisa di bawah, bisa di atas. Tapi kan jangan lupa, rodanya kan konsisten berputar. Menjadi bermasalah kalau dia berhenti. Tapi kalau dia tetap berputar, ya namanya lu kadang atas, kadang bawah, kadang atas. Ya kan? Yang penting dia konsisten. Lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Karena ketika lo selalu melihat dan fokus sama siapa yang menyampaikan, lo akan selalu pandang rendah orang itu. Tahu apa lo tentang ini, lo akan selalu kayak gitu. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot itu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah, jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius. Tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia gitu. Untuk diri kita. Kamu mau hidup kamu di luar zona nyaman, jadilah manusia mandiri. Kuncinya itu. Entrepreneur itu manusia mandiri, hidupnya tidak tergantung orang. Ya, tapi kalau kamu nggak punya jiwa mandiri ya susah. Jadi bangun dulu mentalitas itu. Setelah jiwa mandirinya ada, masuklah zona 2 yaitu risk taker kan. Harus berani ngambil risiko tapi terkalkulasi. Lain-lain mengikuti. Nggak mau nyerah lagi. Kalau misalkan ngelihat pacaran tuh udah cocok nih gitu, ya udah gitu, nyaman gitu, dan tiba-tiba dia hilang. Salah satu masalah terbesar orang untuk menghidupi mimpinya adalah larangan orang tua dan nyalahin orang tua. Gue gak setuju itu, karena sekarang gue orang tua. 100%, buat 100% kampus yang gue datengin, pasti ketika sesi tanya jawab ada pertanyaan, gimana kalau orang tua gak mengizinkan saya menjalankan passion? 100%. Terus gue marahin deh mereka. Gue selalu bilang bahwa bukan salah orang tuanya, lalunya gak ngelibatin orang tua lu. Orang tua lu kan gak ngerti. Setuju. Berkarir semua orang itu perlu luck juga, ya selain kerja keras dan belajar gitu ya. Tapi saya percaya begini, saya kan pernah dengar jadilah orang-orang beruntung. Waduh, gimana caranya jadi orang beruntung ya kan? Gitu. Nah akhirnya saya pelajari, ternyata jadi orang beruntung tuh ada caranya. Kita harus siap, kita harus mampu. Nah pada saat kesempatan itu ada, kita bisa. Nah apa yang sering terjadi orang nggak beruntung itu? Karena pada saat kesempatan ada dia nggak siap dan nggak mampu. Bahkan belum tentu bisa melihat peluang ya Mas. Nah apalagi itu ya bisa jadi akhirnya lewat aja sih kesempatan itu. Dia adalah ketika gue udah tua dan anak gue datang ke gue minta nasihat tentang menjadi orang tua. Wow. Karena 2 hal. Itu berarti hubungan gue dengan anak gue masih baik. Kita tahu di Indonesia ada banyak banget orang tua yang gak ngomong sama anaknya, lebaran gak ngomongin WhatsApp gitu-gitu banyak banget. Ada di sekitar gue bisa ngebayangin sedih banget jadi orang tua kayak gitu. Gue bahkan pernah nggak ngomong sama bokap gue lama, kakak gue, adik gue nggak ngomong. Gue kalau jadi bokap bisa ngebayangin, ya Allah sedih banget sih. Nah satu itu, kedua berarti gue nggak jelek-jelek amat jadi orang tua. Ketika anak gue minta nasihat untuk jadi orang tua ke gue, nah itu adalah kebahagiaan terbesar.